Ya, tapi Kejam. kan apa sepenuhnya itu, Kak? Apanya yang sepenuhnya, Pak? Apa sepenuhnya kita itu bisa mengikuti ajaran itu yang sudah tertulis Ya kalau di saya wajib apa itu? ikuti, saya kan makanya kalau ikut agama tertentu jangan munafik. Berarti Contoh, katanya kalau Bapak kakak itu sudah Kristen. sepenuhnya mengikutinya, berarti Yang kakak wajib itu sudah. berarti kakak itu udah termasuk nabi lah. Bukanlah. Nabi itu beda dengan saya. Nabi itu akhlaknya sempurna. Nabi itu mereka terjaga. Saya tidak terjaga Kenapa? karena saya. Pak, Kenapa Bapak bisa- ngerti nggak? Bapak di sini ini diskusi kita bukan bicara perilaku manusia, kita bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. karena di dalam kitab Matius 5:39 tidak boleh. Boleh saya naik? Boleh Bang Teori, boleh. Saya sudah bilang, boleh naik. Apalagi kalau kalian itu non-muslim. Prioritas di sini Komal untuk non-muslim bertanya tentang agama saya. Tapi kalian di sini nggak boleh ngibul tentang agama kalian karena saya baca Bible. Apalagi melintir kitab kalian di sini. Wah, haram banget di sini tuh. Silakan. Bang Teori, agamanya apa? Kristen, Kak. Oke, sekali lagi ya, saya setiap Kristen naik saya harus berikan aturan mainnya di sini. Aturan di sini adalah orang Kristen itu punya dua hak. Hak pertama adalah bertanya. Kalau tidak mampu, tidak bisa buka kamera dan juga tidak bisa menunjukkan data. Bertanya saja. Pertanyaannya prioritasnya tentang agama saya, tapi juga boleh bertanya di luar itu tentang kristologi dan teologi karena kajian saya itu. Atau Anda menjelaskan keyakinan Anda untuk boleh diskusi dengan saya, tapi harus buka kamera. Nah, mana yang Anda pilih di antara dua hak ini silakan. Dan tidak boleh mengatur room ini dan mengintervensi room ini. Tidak berhak. Siapapun tidak berhak. Iya, saya hanya sekedar untuk diskusi aja, Kak. Halo? Halo, Ya, silakan. Gimana, Bang? saya kan hanya sekedar untuk diskusi aja. Kan saya tadi kan menanggapi tentang mengenai pertanyaan kakak tadi. Pertanyaannya mana, Bang? Mengenai melawan yang jahat gitu kan. Oh, ini aja Bang, pakai ayat langsung Bang. Kita jangan mempelintir kitabnya orang Kristen. Saya bukan Kristen tapi saya harus menghargai orang Kristen sendiri. Nggak boleh hilangkan satu ayat pun. Pakai ayatnya langsung Bang. Buka Matius 5 nomor 39, Abang baca terus Abang jelaskan secara kontekstual ya, silakan. Saya nggak ada apanya, Kak. Oke, berarti Anda menjelaskan, pertanyaan saya adalah Anda mau menjelaskan ayat ini. Iya, sedikit. Tetapi pertanyaan lanjutannya, Anda sudah pernah baca ayat ini? Memang nggak pernah sih, cuman ya Sorry. saya kan hanya Anda tidak pernah baca, tapi Anda mau menjelaskan kepada saya yang sering membaca dan mengkaji ini menggunakan bahasa asli dan juga kontekstual. ya karena pernyataan kakak tadi kan mengajarkan kalian untuk melawan kejahatan gitu kan.
Enggak, bukan. Saya mempertanyakan situasi kita sekarang ini, Bang. Bukan masalahnya materi kita. Anda yang belum pernah baca ayat ini mau menjelaskan kepada saya yang hampir tiap hari baca ayat ini, bahkan mengkaji bahasa aslinya, bahkan membaca secara kontekstual, bahkan mendiskusikannya dengan para pendeta. Lalu Anda mau mengajarkan saya, tapi Anda belum pernah baca ayat ini, gitu. Enggak, saya tidak bermaksud untuk mengajarkan kakak. Ya, saya kan juga kan meminta solusi juga kan mendengarkan solusi. Oke. Karena kita kan saling menghargai satu Enggak, sama jadi lain. Anda ini mau memberikan pendapat tentang apa yang dimaksud di ayat ini, atau mau mungkin begini kali, Anda mau memberitahukan bagaimana cara memahaminya kali? Iya. Oke, boleh. Silakan. Bagaimana cara memahami ayat ini? Tapi saran saya, Pak, sebelum Anda coba untuk menjelaskan cara Anda memahami ini, lebih baik baca dulu. Boleh saya bacakan kepada Anda? Boleh. Oke. Saya bacakan kepada Anda menggunakan kontekstual sekaligus ya. Maksudnya saya bacakan judulnya juga nih, biar Anda paham, biar Anda ngerti. Nah, biar Anda pemahamannya nggak keluar dari sini. Ini konteks ini tentang Yesus dan hukum Taurat. Oke, ini konteksnya. Atau ini tentang judulnya, perikopnya. Ayat ini maksud adalah ayat ke-39. Tetapi ini ketika Yesus ya bicara kepada murid-muridnya, mengajarkan murid-muridnya dan memerintahkan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Silakan, apa yang Anda pahami dari ayat ini? Silakan. Ya, kalau menurut saya itu Kak, itu istilahnya yang artinya itulah sakitnya kita itu memberikan kebaikan terhadap seseorang gitu. Itu bila kita itu berbuat baik itu harus menyakiti diri sendiri gitu. Memang tidak juga sih, cuman ya kalau memang dalam keterpaksaan ya apa boleh buat ya, bila kita itu bisa menahan kesabaran ya itu tadi. Tapi kalau memang tidak juga ya tetap juga kita itu istilahnya ya melawan lah, apa boleh buat. Gak mungkinlah sepenuhnya kita itu mengikuti semua ajaran. Berarti Bapak melawan itu. Ya udah berarti Bapak menentang Matius 5:39. Ya nggak apa-apa, itu urusan Bapak. Saya juga nggak tahu kalau di Kristen itu menentang. Bukan dalam arti kita menantang Kak. Terus? Jadi saya tanya dulu sama kakak, apakah sepenuhnya kakak itu mengikuti semua ajaran kitab suci Quran itu? Saya yang wajib saya ikuti semua, Mbak. Kalau tidak saya bukan Islam. Setiap perintah itu yang wajib, mau nggak mau harus saya ikuti. Kalau saya nggak ikuti saya murtad, Pak. Saya bukan Islam lagi. Yang boleh saya pilih itu yang dianjurkan. Contoh anjuran, tidurlah miring kanan. Boleh saya nggak tidur miring kanan, nggak berdosa karena itu sunnah anjuran. Tapi yang di Quran yang diwajibkan ikuti. Nggak bisa nggak diikuti, murtad saya. Berarti saya pengkhianat, penipu, munafik. Nah kalau di sini kan ini perintah. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Nah itu larangan. Dalam Islam jangan makan babi, kami nggak boleh makan babi. Jangan minum alkohol, kami nggak boleh minum alkohol. Kalau ada yang memakan berdosa. Ya memang betul. Berarti itu, kalau Bapak melawan, berarti dalam Kristen kalau seandainya nggak mengikuti Matius 5:39 ini, istri Bapak diperkosa, Bapak melawan, berarti Bapak berdosa karena menentang kitab Matius 5:39. Wah, justru berbuat membela diri malah berdosa gitu. Waduh. Ya selagi kita bisa menghindar, walaupun istilahnya kan istri kita diperkosa, ya kalau ibaratnya kita itu punya kesabaran, kita bawa dalam hukum, ya kan bisa juga kan istilahnya kita itu sabar paham. Gitu kan. Berarti waktu istri Bapak diperkosa, Bapak telepon polisi. Oh gitu. Ya kalau memang kita bisa menahan kesabaran, tapi kalau apabila tidak, ya kita melakukan main tiap. Yang disuruh sendiri, Yesus ini ya Pak, yang juga. Saya tanya bukan Bapak, yang saya tanya ini yang disuruh Yesus ini disuruh bersabar atau disuruh lawan atau disuruh apa? Kita nggak bahas kalau itu terjadi ke Bapak dulu. Saya bahas ayatnya dulu. Yang dibilang Yesus ini disuruh melawan atau tidak? Yesus suruh tidak. apa?
Tidak boleh melawan. Kalau itu kejadian ke Bapak, Bapak lawan atau tidak? Ya, tergantung menahan Tergantung kesabaran apa nih? kita juga, Kak. Ya kalau Bapak deh, saya tanya Bapak deh, kalau Bapak gimana? Kalau istrinya diperkosa, Bapak telepon polisi. Oh gitu. Udah selesai diperkosa, baru polisi datang, baru nanti diurus. Oh iya iya. Kan pada saat kejadian itu kan, ya istilahnya kan posisi hati kita itu apakah sabar atau enggak? Itu kan Bapak itu bersabar kita nilai. melihat istri Bapak diperkosa tuh, Bapak bisa sabar ya. Luar biasa Bapak ini ya. Istri diperkosa bisa sabar. Ya kan kalau kita Kok kan Bapak ketawa? melakukan, Kok Bapak ketawa gitu? Bapak ya kan dua yang kita pegang, Kak. atau jangan-jangan Bapak ikut nonton dengan sabar ya? Aduh. Enggak, kan dua yang kita pegang, Kak, dalam hidup kita ini. Satu adalah kan ada hukum. Nonton dengan sabar. Kan gini, Kak. Gimana gimana? Kan dua yang kita pegang dalam hidup kita ini. Iya iya. Satu kan ada hukum. Oh, satu telepon polisi. Yang kedua apa? Dan kedua, kalau memang kita itu punya iman gitu. Sabar. Berarti Bapak fik ya tidak akan melawan kalau istri Bapak diperkosa ya? Ya kalau kita itu mempunyai yang dua hal tadi, ya bisa jadi. Oh iya iya. Buat Makanya aku bilang istri-istri tadi, saudara Kak, Kristen, kalau suatu saat kalian diperkosa, jangan ragu-ragu minta tolong sama orang Islam ya, jangan sama suami kalian karena mereka tuh mengikuti Yesus. Nggak boleh ngelawan orang yang jahat kepada kalian. Nah, minta tolong sama saudara yang Muslim aja ya. Punya tetangga Muslim, Intinya, Kak, simpan nomor. Enggak, saya cuma ngasih tahu doang nih, biar nanti nggak kejadian ya. iya. Buat suami punya bapak masih gadis, anak gadis udah tua janda dalam usia 60, simpan nomor handphone tetangga muslim kalian. Kenapa? Karena tetangga muslim kalian wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada kewajiban terhadap diri mereka. Jikalau ada saudara Kristen yang mau diperkosa, kalian jangan minta tolong sama suami kalian, karena nanti dia cuma lapor polisi, kalian udah selesai diperkosa, polisi baru datang. Atau nanti dia bersabar nonton, merekam. Lebih baik kalian tanya saudara muslim, tolong saya, insya Allah mereka mati membela kalian, mereka masuk surga. Ini aturan agama kami ya. Jadi buat kalian saudari-saudari Kristen ya, jangan putus asa, semangat ya. Kami tahu keberadaan kami memang ternyata pada akhirnya secara sadar kita sadar banget ya, ternyata orang Islam yang dibutuhkan di negara Kristen ya. Bahaya loh saudara Kristen ini. Iya, sama-sama membutuhkan lah. Oh enggak, kami enggak butuh Kristen, Pak. Kami enggak butuh orang Kristen, serius, Pak. Salah itu, Serius, Kak, serius. kalau enggak Enggak, sama-sama jujur. membutuhkan. Kami tidak membutuhkan orang Kristen, tetapi orang Kristen membutuhkan kami. Kenapa? Kami ini tidak membutuhkan menyampaikan dakwah kepada kalian, tapi kalian yang membutuhkan dakwah dari kami. Seandainya Kristen pun tidak ada, kami masih bisa berdakwah kepada orang Buddha, orang Hindu. Jadi bukan orang Kristen yang kami butuh, Pak. Tapi kalau orang Kristen butuh orang Islam. Kenapa? Karena kalau istri kalian diperkosa, kalian minta tolong sama Bang Milo. Islam dia, Bang Milo. Kalau seandainya tahu tetangganya Kristen minta tolong, Bang Milo Berarti tolong mesti sama saya. Islam Bentar aja dulu. kita minta. Enggak, ini saya kasih cerita dulu nih. Bang Milo tolong saya. Kenapa? Kata Bang Milo, kenapa, Wak? Ini saya nak diperkosa, ada rampok, ada nak dirogol. Saya nak dirogol orang nih. Suami awak mana? Dia kan Kristen, ikut Matius 5:39. Oke, saya datang. Sekejap. Datang Bang Milo, karena Bang Milo tuh punya kewajiban. Nandar misalkannya, Nandar sekejap. Awak Anda simpan nomor Nandar, istri Anda suruh simpan nomor Nandar. Nanti kalau dia mau diperkosa, dia telepon Nandar. Nandar tolong saya. Walaupun Nandar itu dicimahi, dia akan berusaha sekuat tenaga melawan, Pak. Gitu Islam. Jadi memang ternyata pada akhirnya orang Islam ini memang dibutuhkan untuk menyelamatkan perempuan-perempuan Kristen ya. Jadi Bapak sabar kalau istrinya diperkosa. Jadi kalau setahu saya kayak di dunia ini tidak ada manusia yang istilahnya paling benar dirinya. Loh, kok nggak ada manusia yang paling benar? Adalah Iyalah. Pak. Manusia yang paling benar itu adalah para nabi-nabi yang diutus Tuhan. Kalau mereka nggak benar, ngapain Tuhan ngutus mereka, Pak? Gimana Bapak ini? Berarti Tuhan salah ngutus mereka. Ternyata mereka nggak benar Ya itu gitu. kan cuma nabi. Iya memang nabi kan semua? orang.
Apa semua kita ini sama manusia? Ya tadi kan bisa Bapak bilang mengikuti. manusia, tidak ada manusia paling benar. Loh, kalau Nabi itu tidak paling benar, berarti mereka tuh salah. Ngapain diikuti? Aduh, gimana Bapak ini? Ya itu Bapak kan nggak gimana semua cara kan. Kan saya bilang kan para Nabi kan manusia. Iya, Kalau tapi manusia nggak biasa semua kayak kan. kita ini betul. Ada yang paling benar di antara kita, ada. Kalau di antara Komal ini saya paling benar daripada Bapak. Kenapa? Secara rasional ajaran saya benar. Karena ajaran saya tidak menzolimi kedua belah pihak. Ya, tidak menzolimi orang yang berbuat jahat, tidak menzolimi para korban kejahatan, tidak dia izinkan melampaui batas. Ini adalah benar. Syukurlah. Benar itu maksudnya apa? Oh, sempurna lah. Karena kalau sempurna pasti bisa diimplementasikan. Faktanya di negara manapun mana ada orang pemerkosa yang tidak yang dibiarkan, gak ada. Ajaran yang tidak benar, Pak, pasti tidak bisa dijalani oleh manusia. Itu nggak benar ajarannya karena tidak sesuai natur. Ya, ajaran yang tidak sesuai natur itu tidak mungkin datang dari Tuhan, pasti datang dari si jahat. Karena nggak mungkin Tuhan mengajarkan ajaran kepada manusia tapi nggak bisa diikuti oleh manusia. Ngapain Tuhan kayak gitu? Yang namanya Iya, Tuhan iya. ketika memberikan pengajaran kepada manusia pasti mengikuti kondisi manusianya. Kalau Tuhan memberikan Iya, tapi- pengajaran kepada manusia tapi ternyata nggak bisa diikuti oleh manusia, berarti Tuhannya biadab. Iya, tapi Kejam. kan apa sepenuhnya itu, Kak? Apanya yang sepenuhnya, Pak? Apa sepenuhnya kita itu bisa mengikuti ajaran itu yang sudah tertulis? Ya di- kalau saya wajib apa itu? ikuti, saya kan makanya kalau ikut agama tertentu jangan munafik. Contoh, katanya kalau Bapak kakak itu sudah Kristen. sepenuhnya mengikutinya, berarti Yang kakak wajib itu sudah. berarti kakak itu udah termasuk nabi lah. Bukanlah. Nabi itu beda dengan saya. Nabi itu akhlaknya sempurna. Nabi itu mereka terjaga. Saya tidak terjaga Kenapa- karena saya. Pak, kenapa Bapak bisa- ngerti nggak? Bapak di sini ini diskusi kita bukan bicara perilaku manusia. Kita bicara tentang solusi dalam beragama, hukum dalam beragama. Iya, benar. Nah, kalau Bapak mau menghakimi saya tidak layak. Kenapa agama kita beda? Dalam kaidah berpikir agama Bapak, ya, maaf nih, semua nabi itu biadab dan bejat. Jadi kita sudah berbeda nih porsinya. Dalam agama saya, nabi-nabi adalah orang terpilih, orang-orang yang terjaga karena dipilih Iya, Tuhan. betul itu, Kak. Nah, jadi kita Betul. jangan kenapa Bapak nabi itu terpilih dan dia itu sempurna karena dia itu kok kan sempurna? karena Tuh, nabi di kitab Bapak itu bejat. Siapa bilang nabi di kitab Bapak sempurna? Hosea memperanakkan anak-anak sundal, Daud ngambil bini orang, Abraham itu poligami bahkan menelantarkan istrinya yang adalah budaknya. Bejat-bejat nabi digambarkan dalam kitab Bapak. Dalam kitab Iya. kami, dalam kitab Islam baru nabi-nabi itu sifatnya sempurna, akhlaknya mulia karena mereka orang-orang pilihan Tuhan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Bapak rata-rata tokoh-tokoh Iya, iya. kitabnya bejat-bejat kelakuannya. Nenek moyang Yesus rata-rata bejat kelakuannya. Daud ngambil bini orang padahal dia Iya. nabi. Abraham poligami terus mengirim bininya setelah punya anak ngikutin istri pertama, ditelantarin Hagar. Kedua, Muhammad juga. Hosea, Nabi Muhammad nggak pernah kurang ajar. Di mana Nabi Muhammad pernah kurang ajar? Ini fitnah berarti- nih. Oh ini berarti- bahaya nih orang nih. Saya bicara ada tertulis di kitab Anda. Dalam kitab Anda Abraham disuruh Sarah untuk mengusir Hagar. Itu pun Tuhan Anda restui. Maka Abraham kemudian mengusir Hagar. Itu tertulis dalam kitab Kejadian. Nggak ada di kitab saya. Lalu di kitab Anda Daud ngambil bini orang. Kok malah fitnah Nabi saya? Anda jangan memfitnah mentang-mentang di kitab Anda nabinya cabul semua terus kok nuduh-nuduh Nabi saya. Jangan gitulah. Pakai data Iya, kalau tapi bicara. yang saya tanya Kak, Muhammad itu apa dia itu baik itu menikahi anak di bawah umur itu? Justru ketika Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur dan anak di bawah umur itu bersaksi bahwa suaminya adalah orang yang paling baik menahan hawa nafsu, berarti itu adalah laki-laki terbaik. Karena nenek moyang Tuhan Anda justru menikahi anak usia 3 tahun, Ishak. Nenek moyang Tuhan Anda Ishak, nih saya tunjukin datanya, mengawini bocil Berarti usia 3 tahun. Kalau banyak Berarti istri, itu yang berarti biadab. itu baik ya? Loh, kalau dia banyak istri dan istrinya semua bahagia berarti baik. Yang kurang ajar itu nggak punya istrinya satu. Contoh, yang kurang ajar itu dia ngaku tidak punya istri tapi berteman dengan lonte. Itu kurang ajar. Intinya Kak. Diam dulu. kalau- Ini saya bandingkan dulu yang kurang ajar tuh ya. Kalau ada seorang laki-laki menikahi anak bayi sekalipun, tapi bayi itu dirawat, dijaga dan tidak dicabuli, tidak disiksa, berarti dia paling hebat. Tapi kalau ada orang menikahi wanita usia 25 tahun tapi dibuat menderita, itu biadab.
Sama, kalau ada orang menikahi banyak istri, istrinya semua senang, berarti dia luar biasa. Tapi kalau ada manusia tidak menikah, tapi berteman dengan pelacur, itu maunya gratisan. Berarti itu nggak bertanggung jawab, kurang ajar. Ya, dan menikmati hasil dari pelacuran sendiri. Karena dia nggak mau bertanggung jawab. Karena kalau dia menikahi perempuan, dia harus bertanggung jawab, memberi nafkah. Nah, laki-laki yang tidak mau menikah, tapi temannya pelacur, wah berarti laki-laki ini laki-laki nggak mau bertanggung jawab, tapi pengen enak. Ya, dia pengen enak, pengen dapat ciuman gratis. Karena kalau seandainya dia menikah, dia harus memberi makan perempuan ini. Nah, kalau dia tidak bertanggung jawab, maka dia tidak mau menikah. Biar dia nggak capek kerja buat istrinya. Karena kalau sudah menikah tentu harus bertanggung jawab. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab kepada perempuan tapi temannya lonte, itu baru bahaya nih laki-laki ini dipertanyakan nih. Dia ingin menikmati sesuatu yang enak tapi nggak perlu bayar, gratis, dan nggak perlu bertanggung jawab. Nah, ini baru laki-laki biadab dalam pandangan saya. Dalam pandangan saya sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Nah gitu ya. Nggak usah banyak cerita. Jangan mengklaim sesuatu yang kau tidak pernah baca. Kitabmu aja kau nggak baca. Tanya aja. Ya, silakan bertanya. Dan hati-hati pertanyaannya. Jangan sampai menelanjangi agama kalian ya. Karena saya itu tidak diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Silakan bertanya aja. Teori kamu buka mic-mu, kamu bertanya saja. Dan pertanyaanmu jangan fitnah isinya ya. Karena kalau kamu memfitnah agama saya, itu hanya berbahaya bagi agamamu. Karena setiap fitnahan yang ada pada agama saya, itu ada di agamamu. Contoh, ketika kamu bertanya, memfitnah, kalau Muhammad mengawini bocil itu gimana? Baik atau tidak? Loh, setahu saya, tidak ada kitab yang memberikan standar pernikahan umur sekian-sekian di kitab manapun, kecuali di Quran. Di Quran ada baligh. Di kitabmu nggak ada aturan pernikahan. Berarti boleh menikahi anak usia 1 hari. Nah jadi jangan membahas hukum yang tidak ada di kitab. Loh saya tanya, ada nggak larangan menikahi anak usia 1 hari di kitabmu? Ada nggak? Tunjukkan dalam kitabmu tidak boleh menikahi anak usia 2 tahun. Gimana kak? Ada tidak di kitab kamu melarang menikahi anak usia 2 tahun? Ada nggak? Ya ada lah kalau. Mana? Coba tunjukin. Ayatnya mana? Ayatnya. Mana? Saya kan nggak menghafal semua kak. Loh, berarti kamu yang mengatakan saya yang mencarikan dalil. Hebat Ya, kali. karena saya kan nggak punya Setahu data. saya tidak ada. Setahu saya tidak ada dalam Bible itu aturan usia pernikahan. Jangankan aturan usia pernikahan, aturan menikah saja tidak ada dalam Bible karena Tuhanmu tidak menikah. Ya intinya kak, dalam kitab suci itu kan istilahnya kan banyak menegur. Apa yang ditegur? Di mana ada teguran orang Yahudi mengawini bocil usia 3 tahun karena Ishak itu mengawini bocil usia 3 tahun? Di mana Tuhan menegur itu? Itu kan perilakunya sendiri. Enggak semua. Nah, pertanyaan kan saya, dibolehkan Tuhan atau dilarang Tuhan ketika mengawini usia 3 tahun? Ya, mana mungkin layak perbuatan Apa? hal seperti itu. Buktinya Ishak itu nenek moyang Tuhanmu, keturunannya diberkati. Dari dia mengawini Betseba usia 3 tahun. Sorry. Di mana itu Ribka. dia Ini makanya besok belajar ya bang. Jadi kalau seandainya nggak ngerti apa-apa, baca buku biar pinter. Nih saya tunjukin data ya, bahwa kalian itu ya tidak tahu bahwa Ishak itu menikahi bocil usia 3 tahun. Bahkan dalam halakah hukum Yahudi. Loh, kok mengetawakan nenek moyang Yesus ini? Loh, kok nggak sopan saudara-saudara kita Kristen ini? Nenek moyang Di mana? nenek Di moyang, mana kak? Ini bentar saya tunjukin. Kami kak kalau apa? Diam bang, jangan banyak klaim ya, jangan banyak klaim karena saya tidak butuh klaim. Di sini saya mau mengajari orang ya, orang yang tidak pernah baca literatur ya. Saya tidak suka dengar banyak klaim karena rata-rata klaim-klaim yang nggak dibuktikan di situ sia-sia, nggak ada guna. Nggak perlu di sini klaim-klaim ya. Di sini kita pakai data. Ini yang saya tunjukin ya. Ini adalah menurut Rashi. Rashi ini salah satu tokoh dalam keyahudian ketika menjelaskan tentang Genesis pasal 25 nomor 20 ya. Di sini dikatakan ya, dan Ishak, jadi Ishak ya, kita lihat di sini teman-teman bisa baca ya. Jadi Ishak saat itu berumur 37 tahun. Pada masa itu Ribka ini apa? Makanya lihat saya baca. Menurut pendapat Rashi berkaitan tentang Kejadian pasal 25 ayat 20, Rashi menjelaskan bahwa Ishak di sini menikahi Ribka usianya 3 tahun tuh. 3 tahun.
itu. Jadi nenek moyang Yesus Riba itu itu siapa, Kak? nenek moyang Yesus. Dari mana Kakak tahu itu nenek moyang? Karena saya belajar, makanya ya ampun, Kristen ini parahnya. Parahnya kalian ini. Parahnya kalian ini, ya ampun. Kak, saya membaca, Bang. Makanya baca kalau nggak tahu. Nah, dan lagi pula, Bang ya. Kalau seandainya Anda mau mengkritisi pernikahan Nabi Muhammad, harus ada perbuatan jahat Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah waktu dia usia Saya 6 nggak tahun, 7 mengerti, tahun. Kak. Saya nggak mengerti. Anda kan bertanya, baik nggak Nabi Muhammad? Justru adalah laki-laki itu akan luar biasa hebat ketika dia bersamanya seorang anak kecil yang dalam otak mesum seperti laki-laki kayak kalian-kalian ini. Pasti otak kalian mesum. Wah, kalau dia jadi istri aku udah kupakai ini. Tapi nabiku itu, apa kata istrinya Sayyidah Aisyah ini? Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Anak yang dituduh korban pedofilia, yaitu Sayyidah Aisyah, mengatakan suaminya adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Lalu kenapa dia dituduh berbuat jahat kepada istrinya? Lagi pula Jadi saya tanya, menikah Kak. di dalam menikah di dalam Oke. agama Kristen tidak ada aturannya, nggak ada aturan umurnya. Oke, jadi saya tanya sama Kakak sekarang ya. Hmm. Kalau pribadi kakak contohnya sebagai laki-laki, apakah kakak itu berterima untuk menikahi sebanyak beberapa orang di dunia ini? Kalau saya, maksudnya kok saya laki-laki, maksud kamu ini kalau suami saya menikahi perempuan lain gitu? Iya, sebanyak 10 orang contohnya atau 20 orang. Itu layak nggak? Itu untuk Nabi. Kalau Nabi boleh. Kalau saya malah pengen jadi salah satu istri dari Nabi, walaupun Nabi saya sudah punya istri 100. Tapi Berarti Nabi mesti harus Muhammad, kalian ikuti itu sebetulnya loh. oh tidak, karena di Al-Quran dikatakan Oh. kalau untuk umat itu bolehnya lebih dari maksimalnya 4. Kok kalian pula yang ngatur? Kan kami punya Al-Quran. Gimana sih? Dengar baik-baik ya. Nabi dan manusia biasa itu beda. Contoh, kau baca dalam kitabmu 2 Samuel pasal 12 Kok nomor beda, 7 dan Kak? 8. Apa yang Ya, karena dia diperbuat Nabi. itu mestinya kan harus diikuti sama Karena dia umatnya. Nabi, yang diikuti apa yang diajarkan kepada kami. Nabi kami mengajarkan bahwa manusia yang selain Nabi itu bolehnya maksimalnya 4. Kenapa? Nggak ada yang sanggup seperti Nabi. Karena mereka bukan Nabi. Nah, sekarang ini coba kau tengok. Itu juga berlaku dalam kitab perjanjian lama. Ini kutunjukkan kau ya. Dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ya, nomor 8 ya, kutunjukkan ya. Bahkan Tuhanmu memberikan bini-bini orang kepada Daud. Bini-bini orang loh. Masih mending nabiku itu nggak ngambil bini orang. Tapi dalam kitab kau, Tuhanmu mengambilkan bini-bini orang untuk Nabi Daud loh. Bayangkan ya, nih. Bahkan kalau kurang, kata Tuhanmu boleh minta tambah. Kenapa kalian Kristen justru nggak boleh poligami? Tuhanmu sendiri mengambilkan bini-bini orang. Katanya nggak. Bahkan dalam kitab kau jangan menginginkan milik sesamamu. Tapi di kitab kau, Tuhanmu sendiri loh mengambilkan bini orang. Nih saya ambilkan. Di mana dia ngambil bini orang sedangkan dia aja kan belum menikah? Loh, Tuhanmu yang mengambilkan bini orang. Ini makanya baca kitabmu, kamu kurang baca. Nih kamu baca nih. Loh kok ketawa? Ini orang Kristen dikasih data kitabnya malah ngetawa ini. Ntar ya, 2 Samuel pasal 12 nomor 8 nih. Silakan kamu baca nih ya. Bahkan kalau kurang Daud ini boleh minta tambah. Itu kata Tuhanmu bukan kata saya. Ya nih. Dibaca nih, baca baik-baik nih. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ini Tuhanmu memberikan istri-istri Saul kepada Nabi Daud. Untuk diapain ke dalam pangkuannya? Mau diapain coba? Tuhanmu sendiri memberikan istri-istri 2 orang kepada nabinya. Giliran nabi saya dibolehkan menikah yang bukan istri orang, kenapa kamu malah merasa aneh? Harusnya kamu kalau nggak aneh dengan kitabmu ini. kalau nggak dikasih untuk menikahi nabi-nabinya, bagaimana mungkin kita ini bisa kembang di dunia ini? Ya berarti kau standar ganda. Giliran Tuhan kau ngambil bini orang boleh. Baca di kitabmu, jangan menginginkan milik sesamamu. Sementara Iya, giliran tapi itu Nabi kan kami bukan istri menikahi orang. istrinya cuman 12 dan itu pun 1 monogami, kau kaget. Giliran Tuhanmu ngambilin bini orang buat nabinya, kau ya gimana? Inilah kalian. Ya Inilah di mana kalian dia itu. mengambil bini orang mengasihi sama Loh, nabinya? tuh.
Ini gimana nih orang ini? Kau baca nih. Nih. Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Kau nggak tahu ayat ini bicara tentang siapa? Telah kuberikan istri-istri tuanmu. Dan istri-istri tuan. Makanya kau baca, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Kitabmu aja kau baca, kau nggak tahu. Padahal ini kitabmu sendiri loh. Emang nggak baca Bible sih, pantas kau nggak ngerti, dek. Ya baca Ini semua dulu sambungannya, jangan cuma Ya sepas-separuh. udah kau baca lah. Nah, bahkan kalau kurang bisa minta tambah lagi. Malah jeder kau di sini baca kalau baca sambungannya. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu. Nah, jadi kalau kurang bini orang boleh minta tambah. Bayangkan. Ada. Loh, kitabnya sendiri diketawain sama dia. Nah, gimana itu Tuhanmu itu ngambilin bini orang buat Nabi Daud tuh? Giliran nabiku cuma menikahi perempuan yang bukan bini orang, itu pun cuma 12. Giliran Daud itu punya gundik lagi. Bahkan beratusan itu. Nabi dia di dalam kitabmu. Kenapa kau masih terima Kristen sebagai agama yang benar sementara nabinya biadab kelakuannya? Itu pun setelah diberikan bini orang, Daud ngambil bini orang masih dibiarkan oleh Tuhanmu. Sementara nabiku nggak pernah ngambil bini orang, nggak pernah selingkuh kayak si yang digambarkan dalam kitabmu itu, nabi dalam kitab kalian. Iya. Coba kau tunjukkan. Iya. Nah, bayangkanlah, inilah aku bilang lucunya kalian. Nabi-nabi di kitab kalian bahkan disuruh bersundal memperanakan anak sundal loh. Hosea pasal 1 nomor 2. Pernah baca itu? Tuhanmu lagi menyuruhnya. Peranakanlah anak-anak sundal. Itu perintah Tuhan lagi. Ini lucu. Sementara di dalam kitab kalian nabi-nabi disuruh Tuhan berzina, kalian nggak ada kritisi kitab kalian. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW menikahi janda, menikahi Sayyidah Aisyah untuk meriwayatkan, saksi-saksi yang ada di situ. Tuhanmu yang berkata di situ. Lah, menurutmu jadi jadi kitabmu ini bukan firman Tuhan sekarang? Oh, udah menolak. Iya, tapi yang banyak yang menyampaikan di situ kan saksi-saksi mata yang ada di situ. Mana ada itu firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi, kepada Nathan. Ada-ada aja kau ini. Pandai pula lah kau sekarang ngarang bebas. Kau bilang pula, emang kalau saksi apa? Salah saksi gitu. Nah, kalau kau bilang memangnya saksi berarti saksinya salah gitu. Kau mau bilang itu salah saksinya gitu. Kalau kami nggak pernah ngarang, kami sesuai dengan sejarah. Kok nggak pernah ngarang? Tadi aja kalian Kristen nama-nambahi ayat kok. Kami nggak pernah ngarang. Karena kami itu pilihan Tuhan. Inilah aku bilang Tuhan bodoh yang pilih orang kayak kalian masuk surga. Kenapa kitabnya aja kalian nggak tahu? Ini aku bilang, kalau ada Tuhan milih kalian masuk surga berarti Tuhannya bodoh. Kenapa bukan Einstein yang dipilih masuk surga pintar? Kenapa bukan si Mahatma Gandhi? Orang kayak kau yang dipilih Tuhan masuk surga. Baca kitabnya aja nggak ngerti, berarti Tuhannya ada lain. Aku kalau jadi Tuhan nggak. Kau memang siapa kau? Kau Israel. Di situ. Kau orang Israel. Di Israel. Nggak, aku tanya, kau orang Israel bukan? Ya cabangnya itulah. Cabang apa kau? Cabang Israel. Kau Israel coba. Inilah aku bilang orang Kristen ini memang NPD ya. Istilahnya. Kok sesama umat kau? Kalian Kristen itu diludahi sama Yahudi. Mana mau Yahudi terima Tuhan kalian jadi Tuhan? Jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias jangan diterima. Mana pernah Yahudi mau mendekat kepada gereja? Kok nggak semua Yahudi, bahkan gara-gara Yahudi Tuhanmu mati. Kok kalian ngaku-ngaku dipilih Tuhan? Itu karena mereka nggak percaya itu. Aku bilang dulu ya. Aku ya, kalau ada Tuhan memilih orang-orang kayak kau untuk masuk surga, aku jujur aja ya, aku lebih baik nggak punya Tuhan, nggak apa-apa lah. Tapi ini Tuhan ya, itu kan pilih orang. Dengarkan baik-baik teman-teman ya. Ada Tuhan memilih orang yang bahkan ketika kita tunjukkan kitabnya, jadi dia nggak tahu. Ini dipilih Tuhan masuk surga. Tapi ditanya disuruh kitabnya, dia nggak ngerti. Ini nih orang pilihan Tuhan nih. Cuman dia kan karena nggak pernah baca. Jadi kau ini orang pilihan Tuhan berarti. Nggak, betul. Serius nih ya. Kau pilihan Tuhan. Berarti kau pasti masuk surga. Ya saya nggak jamin itu karena katanya kau pilihan Tuhan. Jadi buat apa kau dipilih Tuhan? Buat memperlihatkan kebodohan manusia gitu di ruang publik. Itu kan hanya pilihan. Tapi kalau untuk buat apa kau dipilih? Itu kan dipilih Tuhan buat apa kau? Bisa kita itu menentukannya itu kak. Enggak, kau dipilih Tuhan buat apa, Dek?
Ya buat untuk melakukan kebaikan. Kebaikan apa yang kau lakukan? Bini kau diperkosa aja kau nggak boleh lawan. Ya itu kan bergantung orangnya juga. Bergantung apa kesabaran yang kita bergantung? juga. Apa yang tergantung itu? Yesus pernah mati tergantung di tiang salib dan terkutuk di Galatia pasal 3:13. Ya itu kan dia terima kan karena dia punya kesabaran. Bukan dia terima, dia nggak terima. Kalau diterima nggak mungkin dia bilang Eli Eli lama sabaktani. Kalau diterima dia nggak mungkin bilang Bapakku Bapakku Allahku kenapa kau tinggalkan aku. Diterima ya diam Ya, aja lah. Ini bukti dia nggak terima, makanya dia bilang begitu. Kalian yang Ya, terima karena kalian yang merasa tertebus. Pertanyaanku, kau dipilih Tuhan buat apa? Menyampaikan kebaikan yang mana? Astagfirullah. ya, Udah. Mending masak aja ya. Minum obat cacing tidur ya, Dek ya. Di bawah aja ya, Dek ya. Ya, minum obat cacing ya, Dek ya. Bahaya, Dek. Makin hancur Kristen, Dek. Muncul danau baru lagi nanti, Dek. Orang pilihan Tuhan dia. Takut aku. Wah, kalau ada orang pilihan Tuhan ini ngomong udah susah kita. Udah salah aja kita, guys. Orang pilihan Tuhan soalnya. Oh, Ustaz Wafi, maaf Ustaz Wafi. Ustaz Wafi ternyata di bawah dari tadi. Wah, Ustaz Wafi nggak tahu. Nandar, ada Ustaz Wafi di bawah tadi, lu diemin. Inilah Nandar. Kirim lagi ke Ustaz Wafi. Teman-teman, aku kirim lagi ke Ustaz Wafi bentar. Bentar, aku kirim dulu ke Ustaz Wafi bentar. Maaf tadi nggak. Maaf tadi nggak tahu ada Ustadz Wafi di bawah. Netizen nggak ngasih tahu ih. Biar Ustadz Wafi tadi ya, kornya istirahat. Ustadz Wafi maju. Halo Shire. Halo Shire. Ya, Ya, agamanya apa, Pak? Islam. Ada yang mau disampaikan, Pak? Aten, ini salah pencet nih, Oke, Pak. Maaf ya, turunkan. Mas. Sehat-sehat ya, Pak. Aduh, maaf Ustadz Wafi, nggak nampak. Salah pencet, saudari-saudara. Bapaknya salah pencet. Banyak yang salah pencet karena mau tap-tap layar. Niat mereka baik, jadi mereka tuh salah pencet. Mereka nggak salah. Halo? Henry? Halo Henry. Assalamualaikum. Maaf, salah Oh, iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf buat teman-teman yang mungkin saya tidak perhatikan tadi yang naik ya. Karena saya kalau udah ada satu orang tuh kadang saya tidak lihat ininya. Harus ada moderator satu lagi kita. Jadi inilah teman-teman ya. Perkataan yang tidak benar itu perkataannya bertentangan. Contohnya perkataan tadi. Di dalam kitabmu itu tertulis jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau kau diperkosa gimana istrimu? Saya lawan. Nah jadi ini membenarkan kembali ucapan saya di awal. Bahwa saudara-saudara Kristen itu tidak berlawanan dengan kita umat Islam. Mereka tuh tidak debat dengan saya sebenarnya. Mereka debat dengan diri mereka sendiri. Omongan mereka di awal dengan omongan kedua. Itu yang berdebat. Ya, seperti itu. Dan orang-orang Kristen ketika mereka mau menjelaskan agamanya, kita tanya bagus-bagus dan mereka disuruh jujur, baik-baik kita tanya, kau pernah baca ayat itu? Ternyata belum pernah baca, tapi mau mencoba menjelaskan. Makanya inilah kenapa mereka seperti itu. Karena mereka itu menganggap dirinya itu punya Tuhan di dalam dirinya. Jadi ketika mereka sudah merasa ada Tuhan dalam dirinya, apapun omongannya walaupun salah, mereka anggap itu benar. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, masalahnya adalah kita beda dengan mereka.
dalam Islam kita tidak boleh mengatakan kita benar karena yang namanya manusia itu pasti ada salahnya. Nggak ada kita diperintahkan untuk ngaku-ngaku dipilih Tuhan karena Islam itu agama pilihan. Allah memilih hamba yang diberikan hidayah karena hambanya itu yang berjuang. Tetapi kalau dalam kognitifnya orang Kristen, mereka itu merasa dipilih Tuhan. Giliran ditanya, kau dipilih buat apa? Berbuat baik, kebaikan apa yang kau perbuat? Itu klaim. Nggak bisa kita, bahkan kita mengatakan mereka agama kasih. Apanya yang kasih? Itu cuman omon-omon gitu loh. Cuman omongan yang nggak bisa dibuktikan sama sekali. Contoh yang terbukti waktu ada sosial eksperimen seorang perempuan Kristen meminta bantuan ke gereja susu formula. Yang memberikan susu formula itu justru adalah masjid. Jadi omon-omon kami agama kasih, kami orang baik, itu bullshit. Yang dilihat itu bukan omon-omonnya. Yang dilihat itu adalah pembuktiannya, implementasinya. Bukan omon-omon kami kasih-kasih. Apa itu? Cuman omon-omon itu nggak terpakai lagi. Ya, nggak kepake zaman sekarang tuh. Bukti nyata. Aksi, bukan talk only. Ya, gitu. Linda, urus saja agamamu sendiri biar guna lu puasa. Jadi gini Linda ya, justru dalam Islam itu ketika kami berpuasa, kami sedang berjuang menginjili orang-orang Kristen yang mempelintir kitabnya, membohongi isi kitabnya. Maka saya lebih banyak pahala walaupun saya lelah ketika saya berpuasa ini. Justru saya sedang berdakwah dan ini diizinkan dalam agama saya. Yang kedua Linda, ciri-ciri orang sedang terguncang adalah apa yang kau tunjukkan dengan kau melarang kami membahas tentang agama. Karena bisa jadi secara psikologi, kau malu melihat saudara-saudara Kristenmu mempermalukan diri mereka. Maka kau suruh saya berhenti. Sebenarnya begini, saudariku Linda ya. Kalau kau tak mampu mendengarkan kebenaran yang kami sampaikan di Komal-Komal Islam, kau yang keluar dari sini. Jangan kau yang menyuruh kami berhenti menyampaikan kebenaran. Itu namanya kau sedang mempersekusi kami. Kau sedang menghentikan kami melaksanakan aksi yang diizinkan dalam Undang-Undang Pasal 28E nomor 3, yaitu boleh bersepakat, bermusyawarah, boleh bermajelis dan berkeyakinan. Saya sedang menjalankan keyakinan saya, yaitu menginjili. Menginjil itu kata yang ada di Al-Quran, bukan dalam Bible. Kalau kalian itu membiblosi. Jadi jangan kalian itu gini, jangan pikir ketika kalian ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku-ngaku Yahudi rohani, ngaku-ngaku dipilih Tuhan, kalian bisa nyuruh-nyuruh kami gitu. Nggak bisa, kau bukan siapa-siapaku. Di hadapanku pun kau sekarang ini bertetanggaan kita, datang kau ke rumahku bawa kapak. Nggak berhenti aku, nggak takut aku sama kau. Karena nggak ada yang berhak mengintervensi dan menjajah pikiranku. Apalagi kalau kau Kristen. Jadi tidak ada satupun Kristen yang berhak menyuruh aku berhenti bicara yang benar, kecuali aku menyampaikan kedustaan, fitnah, dan ujaran kebencian. Negara yang melarangku. Selagi yang kusampaikan ini adalah diskusi yang akademik, serasional, datanya jelas, tidak menghina, tidak menghujat, aku diizinkan sama negaraku. Kok kau pula yang larang? Sedangkan kau aja yang Kristen aja, jangankan kau Kristen, ada orang Islam aja yang seagama dengan aku, ngatur-ngatur aku nggak boleh. Apalagi kau. Nggak bisa kalian ngatur-ngatur kami, ya. Terserah kau mau berteriak caci maki di bawah, itu nggak ada urusan denganku. Itu nggak akan merubah kebiasaan kami, tidak akan merubah kami yang akan selalu berdakwah. Ada suara ya guys, bentar guys. Bentar, ada handphone hidup, bentar.
Oh ya, sorry. Gak ada suara ya? Gak ada suara, maaf. Jadi gitu ya. Kalian orang Kristen itu tidak diberikan hak untuk ngatur-ngatur kami orang Islam. Tidak ada di undang-undang itu Kristen boleh ngatur-ngatur orang Islam. Orang Islam boleh ngatur-ngatur orang Kristen, itu tidak ada. Kalian diizinkan untuk memenuhi hak kalian. Misal kalian terganggu dengan apa yang kami lakukan, kalian berhak untuk tuntut itu ke pengadilan, ke pemerintah, ke negara kita, ke polisi. Kalian diberikan hak untuk itu. Ya, jadi berhenti untuk merasa menjadi majikan kami. Ya, karena kami bukan orang yang mau dijajah. Bahkan nenek moyang kami sudah membuktikan bahwa mereka anti penjajahan. Karena kemerdekaan itu milik semua orang yang ada di Indonesia. Kita merdeka, independen, ya, dan kita juga punya hak untuk menyampaikan opini dan pendapat. Apalagi pendapat dan opini kita itu mencerdaskan anak bangsa. Kembali kepada kaidah ilmu. Ya, seperti itu. Dan kalau misalkannya saya ini menipu kalian seperti kawan-kawan kalian Kristen tadi menambah-nambahi kitab suci, harusnya kalian marah kepada mereka. Karena mereka menambahi firman Tuhan yang kalian imani. Begitu ya. Jadi jangan kalian merasa mentang-mentang kami ini orang Islam terus kalian bisa mengatur kami sesuka hati. Nggak bisa. Halo Pak PSB. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Salut aku melihat Bunda. Oh iya. Oh jadi salah pencet pasti ini ya. Enggak. Oh iya, ada yang mau disampaikan? Gua ada setiap Bunda ya ceramah. Oh iya ada. Siap. Di bawah aja ya. Oke Bunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kami ini ada aturan mainnya. Contoh, ketika kami menyampaikan kebenaran, kami tidak diizinkan memaksakan kebenaran itu yang menurut kami benar. Dalilnya mana? La ikraha fiddin. Justru kalau saya paksa kalian ikut apa yang saya sampaikan, saya melanggar Quran saya. Ya, bukan cuma melanggar undang-undang, bahkan saya pun melanggar Quran saya. Nah, lalu rule-nya bagaimana? Saya berdebat dan berdiskusi ini. Aturan mainnya itu dalam Quran surah An-Nahl 125 dan 126. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bagaimana hikmah itu? Hikmah itu dengan cara menggali cara berpikir dan mengemukakannya, lalu menunjukkan bahwa itu rasional atau tidak, atau menunjukkan dalil-dalil tertulis. Itu hikmah. Jangan kalian ngakunya hikmah, giliran ditanya apa solusi kalau istri kalian diperkosa, kalian lawan atau tidak menurut ini? Ya, menurut hikmahnya kalau saya sabar ya saya rekamannya nonton. Habis itu saya telepon polisi. Itu menurut hikmah yang saya dapat. Itu bukan hikmah. Pahami dulu apa itu hikmah. Apa itu hikmat? Definisi etimologi hikmah itu apa? Jangan bilang hikmah itu apa yang menurut kau baik. Ya kalau istriku diperkosa aku sabar aja lah, kan aku telepon polisi aja. Itu pun polisinya harus Islam. Kalau Kristen ya sama aja bohong. Gak boleh ngelawan orang yang jahat juga. Nah, hikmah itu bisa didapat bukan hanya dengan sekedar membaca yang tertulis dan memaknai dan memahaminya, tapi juga merenungkannya. Maka sebenarnya apa yang kami lakukan di room ini itu mengajak kalian merenungkan apa yang tertulis. Kami mengajak kalian untuk berpikir. Menurut kalian tuh tertulisnya begini. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Maka kami bertanya supaya kalian memikirkannya, merenungkannya. Kayak mana menurutmu kalau istrimu diperkosa? Nggak boleh. Ternyata kalian bilang lawan. Karena ada ayat satu lagi mengatakan lawanlah si iblis. Nah di sini kami menyampaikan ternyata ada kontradiksi. Kalian bilang tidak.
Disinilah kami masuk sebagai orang yang dipenuhi hikmah. Kami mengajak, bagaimana mungkin kita bisa katakan ini kitab suci, ternyata ada diksi yang kontra di dalamnya. Iya maaf, ada temanya Ustadz. Ustadz ditanya. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Maaf Ustadz nggak nampak tadi. Kok gelap layarnya ini? Emang gitu Ustadz. Tapi di handphone orang lain itu kita nampak kalau kita buka kamera. Tapi kalau kita nggak buka kamera, profil kita nggak kelihatan. Oh gitu. Ini roomnya Nandar ini dipenuhi kuasa kegelapan sekarang. Kenapa ini ya? Roomnya dia emang bermasalah. Udah seminggu. Karena dia pakai anti rungkat yang baru. Oh, Bukan kita yang bermasalah, dia. Itu Ustadz. Itu Ustadz, orang Kristen bikin pusing lagi. Masa di ayatnya dikatakan jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tapi mereka ketika istrinya diperkosa mereka lawan. Kan berantem sama saya jadinya. pantas banyak yang jadi ateis di barat ya. Ntar dulu, saya besarkan soal pikir mana ini? Tapi di Gak sini usah Ustadz wes, udah gini besar. aja. Enggak, di sini Ustadz besar, di sini Ustadz kecil. Betul ini. Oh kecil Ustadz. Di laptop, di YouTube Ustadz kecil. Di Kecil ya? ini, di sini gede. Ustadz di Komang gede. Loh, Bahkan saya wajah Ustadz- di depan kamera saya ini saya kecil. Oh berat, ini emang Nandar nih bermasalah. Saya nggak bisa yang besar kecil kan Ustadz. Nggak, sama sekali nggak bisa. Oh, Walaupun saya moderator. ini malah anu loh. Saya masuk ke room ini nggak bisa dipencet apa-apa gitu. Padahal moderator kan. Iya. Makanya roomnya Nandar ini lagi ada kuasa-kuasa kegelapan. Ini nggak bisa dipencet apa-apa ini guys. Iya nggak enak ini. Memang saya di ini saya besar. Ustadz Wafi di sini di kolom kecil. Tapi di handphone saya ini saya di kolom kecil di tengah-tengah. Ustadz Wafi yang di kolom besar. Emang agak lain ini. Orangnya mana ini Gus Yonatan Nandar ini? Dia gitu Ustadz. Kalau jam segini dia udah tidur. Oh. Berarti ini ceritanya ya gini-gini aja nih guys ya. Tapi naikin orang bisa nggak Ustadz? Bisa? Enggak bisa saya. Hah? Nggak bisa. Wah, parah ini. Saya udah mau istirahat nih Ustadz. Ya udah Di tutup Malaysia aja. udah dah. jam 2. Saya sekarang lebih sering di Instagram nih. Wah, live streaming. Iya, live, kemudian ya Kan lumayan. bisa. Bisa. Bisa ada tamu juga. Bisa. Saya Berarti saya aku- mainnya Instagram sekarang. Jadi ya banyak artis yang sudah follow banyak. Wah, nebeng lo Ustadz Pansos. Kalau pas Bagian Ustadz lagi centang biru itu sudah banyak teman saya. nggak, wah, kalau Ustadz lagi live streaming, nebeng laku, naikin. Lebih aman di Instagram. Di Instagram mau ngerokok kayak mau gimana pun. Wah, pindah laku. Ustadz, aku bisa dinaikin jadi tamu Ustadz nggak nanti? Bisa. Wah, aku beda lah. Pindah kita yuk Ustadz. Ustadz pindah yuk. Saya sejujurnya lebih pengen pindah di Instagram, dan Instagram itu gini nih. Apa ya teman-teman ya, ini bukan kata saya ya, tapi kata banyak orang lah gitu. Kalau followernya di TikTok itu 7 juta, ya follower di TikTok nih 7 juta nih, dia jalan-jalan ke mall gak ada yang nyapa gitu. Tapi di Instagram 1 juta aja, itu kemana-mana dia banyak yang nyapa. Iya. Kenapa? Karena rata-rata di Instagram itu akunnya real semua, bukan akun Iya, bodong iya. gitu. Nanti lah, aku udah punya Instagram, tapi aku belum aktif. Aku nanti follow Ustadz. Kalau Ustadz live nanti aku nebeng lah, nebeng Kalau Pansos. viewers alhamdulillah sudah ratusan ribu, jutaan biasa saya sudah. Waduh, tiap jam berapa Ustadz live? Ya jam-jam segini, jam antum live itu saya live-nya di Instagram gitu. Wah, cobalah gimana caranya tuh? Aku IG saya itu sama Abdul Wafi 99 teman-teman. Abdul Wafi 99.
Pindah yuk guys. Guys, pindah kita ke Instagram yuk. Instagram malah lebih aman nih. Yang penting ya, yang penting jangan jadi Instagram itu aturannya kayak YouTube. Pelanggarannya iya, itu situ. ya, pelanggarannya itu ketika menyebutkan oknum-oknum yang sudah oleh semua negara dianggap radikal gitu aja. Oh gitu. Yaudah, Ustadz, aku cobalah nanti. Aku lihat juga lah dulu. Aku follow IG Ustadz nanti, IG Ustadz. Nanti kalau Ustadz live streaming gitu, aku kasih tahu napa, biar aku lihat kayak mana prosesnya di situ. Ya, dan enaknya nih, saya kalau jualan nih, jualan baju koko di sini, paling yang beli 5, 6. Tapi kalau di Instagram itu banyak yang beli, alhamdulillah. Masya Allah. Memang akunnya real semua gitu, nggak banyak akun-akun bodong kayak Outpen di sini, nggak jelas. Oh, nggak boleh di situ akun bodong kali ya? Bukan nggak boleh, karena ribet buatnya, itu ribet buat akunnya. Oh, Jadi lebih lah. Maksudnya kalau saya posting jualan saya masalah parfum misalnya, itu lumayan lah yang beli. Kalau di sini kan 3, 4, cuma 5 gitu. oh berarti bagusan di sana ya? Jauh Tapi kan banget. gini Ustadz, kadang-kadang gini, dulu aku pernah belajar kayak gini. Waktu zaman orang di Zoom, kan aku pergi sendirian ke TikTok tuh Ustadz. Waktu itu TikTok masih dieje-eje. Bahkan aku pernah dibilang gini loh sama salah satu apologet. Ya hebat lah gitu. Apa itu apologet TikTok? Gitu Ustadz. Aku dengar sendiri telingaku tuh, kaget aku kan. Ah, itu cuma apologet TikTok gitu kan. Tahu-tahu yang ngomong itu malah di TikTok nangkring gitu. Siapa? Jadi nggak usah. Ada dulu tuh, masih ingat banget tuh. Ah, tapi kalau Pak Desugi dia ngenyek. Kalau Pak Desugi dia ngenyek kalau nggak salah. Ada tuh memang tuh apologet dulu tuh yang bilang tuh. Kan dulu kan ngumpulnya di Zoom kan. Tahu lah Ustadz kan. Iya. Terus pas aku aku datang ke Zoom itu, terus dibilang, pindah ke TikTok, aku bilang gitu. Terus bilang, apa itu di TikTok tuh, pargoy aja. Pak Sugi juga pernah bilang tuh, apa tuh di TikTok pargoy. Ya jangan pargoy, kataku kan bisa buka live streamingnya. Waktu itu komanya masih 3, belum 9. Ternyata malah nah aku juga pengennya tuh di tempat baru sebenarnya. Kemarin aku malah pinginnya tuh di Ome TV, Ustaz. Biar memang Instagram itu tempatnya orang-orang elit ini. Jadi buat artis gitu ya. Iya, makanya kayak siapa Binin Habib. Siapa? Nah, kayak Mbak Kartika Putri, kita sudah saling follow. Terus banyak lah gitu. Jadi Instagram lebih lebih bagus. Santri hati-hati. Ada Ustadz. Maksudnya apa maksudnya? Ya maksudnya kan mereka kan Kristen ini kan kalau di gereja mereka kan sering ditusbol pendeta anak-anak kecilnya. Jadi mereka menyamakan gitu dengan kita umat Islam. Padahal mereka tuh nggak tahu kalau kejadian pelecehan seksual terhadap santri itu berbanding dengan pelecehan seksual oleh pendeta itu 0,5 dibanding 5.000 sekian gitu, 5.000-an korban gitu loh. Jadi mereka tuh malu sebenarnya kelakuan pendeta mereka, Ustadz. Jadi mereka mau cari remis gitu. Oh iya, mesti ya. Tema-tema mereka itu mesti yang sebenarnya bunuh diri mereka itu. Iya. Yang paling banyak memperkodok kan justru pendeta mereka, sampai korban 200.000, 500.000 gitu. Nah, sampean apa IG-nya? Sudah punya IG nggak? Sudah, tapi nggak tahu Ustadz. Bentar, maksudnya tuh sudah dibuatin tapi belum pernah akses. Jadi coba nanti Rifa kan dia kan IG itu kan sama Facebook sama. Bisa disambungin. Iya kan? Iya. Iya, nantilah. Tapi pokoknya nanti follower saya masih belum banyak juga. Kalau follower cuma 63 ribuan. Tapi kalau viewers memang banyak. Live streamingnya sama kayak kita nih, boleh tanya jawab juga? Bisa, naikin orang bisa. Wah, Ustadz pansos ya Ustadz. Di sini bedanya gini nih. Kalau di sini ada koin lah. Kalau di Instagram itu lebih ke di apa namanya itu ya? Kayak
apa ya, dipanggil untuk Belum. review apa yang namanya itu. Ya gitulah. Oh, ke endorse. Di endorse, lebih Nah, endorse. kalau aku sekarang itu maunya ketemu orang baru, Ustadz. Nggak mau ketemu, Ustadz capek tuh ketemu orang goblok maksimal yang itu aja. Mau ketemu orang-orang baru yang bisa diajak ngobrol kayak orang gitu loh, Ustadz. Bukan sama orang-orang yang udah berdamai dengan kegoblokan itu loh, Ustadz. Di TikTok ini kan Di sini kayaknya udah berdamai dengan kegoblokan. rata-rata otennya kan memang saya tidak teman-teman ya. Rata-rata oten di sini memang geblek-geblek. Sedangkan kalau oten yang di Instagram itu rata-rata pendeta yang sudah punya pengikut. Makanya kita ngobrolnya itu lebih berkelas gitu. Kalau yang di sini kan Masya Allah. menghujat, yang geblek-geblek, yang di rumah sudah banyak masalah, kemudian naik mau bunuh diri, yang hampir mau turun terjun dari tebing gitu itu yang di sini. Mohon maaf ya, saya harus berkata jujur karena kata Rasulullah, bil haqqo walau kana murron, berbicara jujur meskipun pahit rasanya, kan begitu. Jadi meskipun di Instagram itu lebih bermartabat lah gitu. Kalau di sini hotel-hotel bermasalah aja kita hadapi, Ustaz. Iya, masalah kabur ke negeri lain. Nah, ya gitu-gitu. Habis nginjak Al-Qur'an itu Masalah kumpulnya di ngambilin video TikTok. orang. Yang Ya. ngambilin video orang. Yang, Korupsi, yang inilah. korupsi uang, Si, dana apologet, apalah, ya itu gitu-gitulah kalau di sini. kabur keluar negeri habis masuk penjara. Halo, Ya. benar gua. Halo Pak Kop. Assalamualaikum. Oh, Islam ya? Masih kenal aku tidak? Masih kenal aku tidak? Salam. Enggak, Pak. Waduh. Lupa anak. Oh, Bulan wajah kemarin bapak aja itu asing yang loh di kita dunia debat nih. itu. Ya, Bapak asing di dunia. Saya tuh orangnya saya tuh gampang mengingat laki-laki, kecuali Waduh. ada ustadz saya gitu, Pak. Kalau orang-orang laki-laki yang lain tuh saya nggak mau ingat, Pak. Tapi kalau ustadz guru saya memberi ilmu, ya baru saya ingat gitu. Uni Rifa ini yang diingat, laki-laki itu yang paling diingat cuma 12. Yang paling diingat 12, itu pun semuanya murid Yesus semua. Udah lupa ya, Bunda Rifa? Udah lupa ya? Ya lupa, Pak. Lupa, Pak. Ada apa Aduh. cerita kita dulu, Pak? Ya ini saya naik sebentar saja, ini saya yang debat yang lalu itu juga yang mualaf itu. Bapak mualaf. Ya yang kita debat itu mualaf dari Maluku tuh. Aduh, saya lupa, Pak. Bapak ini mualaf atau Bapak yang berdebat? Mualaf saya. Oh, Bapak mualaf. Ya. Saya orangnya nggak gampang Yang- inget, yang Pak. bilang- Ustadz Wafi aja saya tadi lupa, Pak. Kalau ada Ustadz Wafi, makanya kita saya nggak debat. naikin. Yang kita debat yang bulan yang lalu kan saya masih Kristen. Jadi Oh, Bapak sekarang masih saya sudah Islam. Kristen. Masya Allah. Oh, jadi Ya. saya nggak ingat nih nama akunnya apa dulu. Irwan Samad Yordan. Oh, jadi nama saya tadinya, itu yang Masya Allah. Tadinya Bapak Kristen, sekarang Bapak sudah menjadi mualaf. Udah berapa lama mualaf, Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya debat dengan Mbak Bu Nora itu, waktu itu saya masih Kristen. Nama saya itu Yordan. Oh, dengan Kak Nora kali. Ya, mungkin ya. Bunda Nora mungkin. Iya, Kalau salah alamat ya saya. Kalau saya Rifa, salah, nggak apa-apa. Bagaimana ceritanya? Waktu itu berdebat, apa tema yang diangkat sama Kak Nora itu, bukan sama saya kayaknya. Iya, itu iya, mungkin Bunda Nora. Ada temannya itu, pada saat itu temannya Yesus dituhankan. Yesus dituhankan jadi manusia gitu. Lalu saya Nah, naik, terus Bapak naik, saya naik, terus ya saya naik ketemu sama dengan apologet Kristen siapa namanya ya? siapa Nah, mereka namanya? berdebat, mereka berdiskusi, saya masih dengar-dengar gitu. Oh, Masya Allah. Nah, waktu Nah, itu maksudnya- Waktu itu Bapak ingin ikut mendebat atau memang ingin belajar atau mau menjelaskan iman Bapak waktu Bukan, itu? agak saya sempat berdebat juga sama Bunda Nora. Nah, kalau Bunda Nora mungkin Oh, kenal sempat saya. berdebat. Ya. Oh, iya, Masya sempat Allah. berdebat juga. Sudah pernah masuk ke room Ustadz di SUPI juga? Belum, kalau Padehe sudah.
Oh, ke roomnya Pak Dehe. Nah, Iya. gimana? Apa yang, yang membuat Bapak pada akhirnya memutuskan untuk mualaf? Setelah berdebat itu, apa saja yang terjadi? Ini kita ini aja cerita-cerita aja nih ya, buat berbagi gitu. Ya, itu pada saat itu kan mereka lagi berdiskusi tentang ketuhanan kan? Ya, tentang ketuhanan Bunda Nora dengan sama si siapa itu apologet Kristen namanya itu, aduh. Saya udah lupa itu namanya itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anggap aja lah namanya Terus saya Cahyono. lalu saya simak terus. Mohon maaf ya bahasanya kurang ini soalnya saya kan dari Nggak Ambon. apa-apa. Jadi Tidak masalah, salam mungkin- kenal ya. Ini kenalkan, ini Ustadz saya, Ustadz Wafi, ini Yonatan Nandar salah satu, kami juga apologet juga. Salam kenal Pak ya. Ya kalau Ustaz Mafi saya sudah tahu itu, sudah kenal dia. Dari Sudah sering debat-debatnya nonton sama berarti. ini. Ya udah pernah nonton terus saya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. doakan Masya Pak ya, Allah. saya lagi di Semoga Iran ya, soalnya. Ya. semoga wasilahnya Ustadz Wafi, Kak Saya- Nora, ya. Lanjut. Memeluk masuk Islam baru sebulan lebih mungkin. Oh, Masya Allah, sebelum Ramadan. Ya sebelum bulan puasa ini. Berarti Bapak ikut puasa sekarang? Ikut puasa Pak. Alhamdulillah saya puasa sekarang. Habis taraweh baca Quran apa masih baca Bible? Baca Quran kan? Baca Quran lah, masa-masa Bibel. Oh iya. Ya, Berapa gini lama tuh. pencarian agama? Gimana? Berapa lama pencarian agama ini? Maksudnya kenapa memutuskan? Mungkin bisa ceritakan nggak? Kok bisa memilih Gini. Islam pada akhirnya? Gini, itu kan awalnya setelah setelah saya nonton debatnya sama Bunda Nora sama siapa itu si bilang aja Bu siapa namanya itu. Setelah itu saya simak itu Bunda Nora itu dengan seluruh hati saya. Lalu setelah itu saya rungkap, saya keluar dari room itu, dari komal itu. Saya pulang ke rumah, sampai ke rumah. Sebuah pikiran bagi saya itu, maksudnya saya dengan Masya logika saya gitu. Lalu 3 hari kemudian kan hari Minggu saya ke gereja, sholat di gereja, ibadah di gereja. Sampai saya kan abang saya kan pendeta, Iya. ya abang saya pendeta. Terus setelah itu saya tanya sama abang saya, udah pulang dari ibadah ini kan di gereja. Setelah itu kita ngopi sama-sama dengan abang saya. Lalu Iya. saya tanya sama abang saya, abang, bisakah saya tanya satu saja pertanyaan? Terus abang saya menyatakan bahwa bisa, kenapa tidak bisa? Lalu saya bilang begini, abang, jawab yang jujur ya, jangan bohong. Ya, bilang saja apa, katakanlah. Lalu saya bilang begini, abang, sebenarnya kita agama Kristen ini, Tuhan kita ada berapa? Gitu. Lalu si abang pendeta ini, si abang saya ini menyatakan sama saya, Tuhan kita, kenapa kamu harus tanya gitu? Dia bilang sama saya gitu. Tidak, saya harus boleh tahu itu. Aduh, ngelek. Macet ya? Iya, ngelek Ustaz. Nge-lag beliaunya. Allah Mau hidayah nyoba ya di Ustaz. Instagram, ayo kalau mau nyoba di Instagram. Iya, habis ini kita ini Bapak ini dulu, kasihan beliau nanti luar biasa ini. Mudah-mudahan ini Ustadz ya. Ternyata terkadang kita tak sadar, mungkin kita cuma nonton 200 orang, 10 orang, tapi ada di antara 10 atau 100 orang itu ternyata yang pulang ke rumah tanya saudaranya pendeta, tiba-tiba beberapa bulan kemudian mualaf. Kita Iya, nggak pernah tahu hidayah itu kapan Allah berikan kepada hambanya yang memang mencari kan. Jadi mudah-mudahan lah Ustadz, aku bisa berhikmah lebih berhikmah untuk berdakwahnya, lebih bisa mengimplementasikan ke diri sendiri, kemudian lebih bisa lagi untuk berakhlak dalam penyampaian. Karena kalau udah lihat kayak gini nih, jadi kadang berpikir, wah, ternyata banyak juga ya betul-betul yang ada juga di antara mereka yang berpikir gitu. Luar biasa ya. Yang DM saya ada, yang DM saya penasaran sama Islam katanya.
beberapa kali bertemu di Zoom, alhamdulillah mualaf. Cuma apa namanya itu ya, yang bagian nggak mau diviralin itu aja, karena Oh iya ya, memang sembunyi-sembunyi ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.